Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mailani, NPM 190318321. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 terhadap kinerja karyawan pada CV Pelita Menara Indonesia. Penelitian ini didasari karena masih banyaknya perlindungan tenaga kerja di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa kasus kecelakaan kerja semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu penerapan K3 sudah dilakukan oleh CV Pelita Menara Indonesia sedari dulu. Namun masih banyak karyawannya yang tidak taat akan protokol kesehatan dan juga menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja. Penerapan K3 ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Tujuan riset adalah untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan CV Pelita Menara Indonesia. CV Pelita Menara Indonesia adalah perusahaan yang menawarkan kerjasama dengan perusahaan atau instansi yang berada di bidang pekerjaan power telekomunikasi BTS, pekerjaan konstruksi baja, dan pekerjaan fiber optik. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada CV Pelita Menara Indonesia dari pihak perusahaannya sudah baik. Perusahaan telah menyediakan peralatan P3K dan untuk keselamatan kerja karyawan yang bertugas di lapangan pun diberikan safety APD seperti safety body harness, safety helmet, safety shoes, dan juga masker. Namun di samping itu, perusahaan belum memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi penting, yaitu menjamin karyawan yang terdaftar program ini mendapatkan pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai jika menderita sakit akibat kerja atau mengalami kecelakaan kerja. Di samping itu juga para karyawan di CV Pelita Menara Indonesia kurang taat akan protokol kesehatan seperti yang setelah terjadi sekarang, yaitu sedang COVID-19. Mereka kurang memperhatikan taat prokes karena mereka tidak menggunakan, ketika bekerja mereka tidak menggunakan masker. Selain itu juga safety APD tidak menggunakan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti hal tersebut tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut Widodo pada tahun 2015, keselamatan kerja merupakan suatu bentuk keadaan yang menghindarkan kesalahan dan kerusakan kerja yang dilakukan oleh para pekerja atau karyawan. Lalu terdapat kinerja yang merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Bintoro dan Daryanto pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan kedekatan kuantitatif yang dilakukan pada 30 karyawan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan, di mana penelitian dilakukan langsung ke perusahaan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan wawancara dan kuesioner. Wawancara langsung dilakukan untuk memudahkan mendapatkan fakta fakta langsung dari gejala yang ada. Sedangkan data kuesioner dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda. Didapatkan hasil penelitian diawali dengan penyebaran kuesioner kepada 30 responden, yaitu karyawan publikasi dan karyawan lapangan di CV Pelita Menara Indonesia. Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, tanggapan responden atas kesehatan kerja yang terdiri atas 11 butir pertanyaan. Kedua adalah tanggapan responden mengenai keselamatan kerja yang terdiri dari 9 butir pertanyaan. Dan juga ketiga adalah tanggapan responden mengenai kinerja karyawan yang terdiri atas 10 butir pertanyaan. Karakteristiknya responden tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki sejumlah 30 orang, rentang usia 25 sampai 30 tahun ada 19 orang, dan 35 sampai 40 tahun ada 11 orang.
Mayoritas pendidikan terakhirnya adalah SMP dan SMA, lamanya bekerja adalah 0 sampai 10 tahun. Jenis pekerjaannya ada 2, pabrikasi dan lapangan. Kemudian saya lakukan uji validitas. Berdasarkan hasil yang telah saya dapatkan, dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel kesehatan dan keselamatan kerja serta kinerja karyawan memiliki status yang valid. Karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,361, maka instrumen penelitian dapat dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Lalu saya melakukan uji reliabilitas. Berdasarkan tabel tersebut, dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Hasil koefisien reliabilitas instrumen kesehatan dan keselamatan kerja dan kinerja karyawan adalah sebesar 0,936. Ternyata memiliki nilai Apra-Cronbach lebih besar dari 0,361, yang berarti kedua instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Kemudian saya lakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari berbagai pengujian. Di antaranya yang pertama adalah multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel koefisien. Di sini nilai FIF untuk variabel kesehatan dan keselamatan kerja sama-sama 1,217. Sedangkan toleransinya adalah 0,822. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinearitas. Lalu yang kedua ada autokorelasi. Di sini dapat dilihat dalam tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DL adalah 1,283 dan nilai DU sebesar 1,566, sehingga dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi seperti terlihat pada gambar ini. Nilai Durbin-Watson hitung sebesar 1,737, lebih besar dari 1,566 dan lebih kecil dari 2,434, yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi. Lalu yang ketiga ada heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada ini scatter plot. Dari gambar ini terlihat bahwa sebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang ini dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Lalu ada uji normalitas. Di sini dapat dilihat dari p-plot regression standardized residual. Sebaran titik-titik pada gambar tersebut relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hasil ini sejalan dengan asumsi klasik dari regresi linier dengan pendekatan OLS. Setelah itu saya lakukan uji kelayakan model dengan uji T dan uji F. Uji T dapat dilihat pada tabel koefisien. Yang pertama saya menguji pengaruh kesehatan atau variabel 1 X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Di situ nilai prob T hitung dari variabel bebas kesehatan kerja sebesar 0,70, yang lebih besar dari 0,05, sehingga variabel bebas kesehatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kinerja karyawan pada alfa 5%. Yang kedua, saya lakukan pengujian pengaruh keselamatan kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Dapat dilihat nilai prob T hitung 0,60 yang lebih besar dari 0,005, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas keselamatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kinerja karyawan pada alfa 5%. Setelah itu saya lakukan uji F, dapat dilihat pada tabel ANOVA. Uji F ini pengaruh kesehatan X1 dan keselamatan kerja atau X2 terhadap kinerja atau variabel Y dapat dilihat dari nilai prob F hitung atau sigma. Pada tabel di atas itu nilainya 0,005, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan.
Kemudian ada koefisien determinasi. Di sini kita bisa lihat di model summary. Diketahui nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,322 atau 32,2% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel 1 dan variabel 2 terhadap variabel Y sebesar 32,2% dan sisanya 67,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi kerja pada karyawan, pemberian kompensasi, dan tunjangan lainnya. Jadi dalam penerapan K3 di CV Pelita Menara Indonesia ini masih banyak karyawan yang kurang peduli akan kesehatan dan keselamatan kerjanya, sehingga mereka berada di bawah ancaman terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Di samping itu, apabila terjadi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada karyawan itu berakibat meninggal atau karyawan tersebut berhenti bekerja, maka kerugian perusahaan akan semakin membesar karena karyawan merupakan investasi yang mahal dan penting. CV Pelita Menara Indonesia dari pihak perusahaannya sudah baik. Perusahaan telah menyediakan peralatan P3K dan untuk keselamatan kerja karyawan yang bertugas di lapangan pun diberikan safety APD seperti safety helm, masker, safety shoes. Namun di samping itu perusahaan belum memberikan kartu BPJS. Banyaknya karyawan yang tidak menggunakan safety APD ketika bekerja, apalagi melihat kondisi saat ini yang Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, masih banyak karyawan yang tidak menggunakan masker. Hal tersebut merupakan faktor yang dapat membuat menurunnya kinerja karyawan pada CV Pelita Menara Indonesia. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja para karyawan, pemberian kompensasi, dan tunjangan lainnya. Faktor penting lainnya adalah lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan kinerja para karyawan. Berdasarkan dari hasil riset yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil riset tersebut, diantaranya adalah semakin rendah para karyawan menerapkan kesehatan lingkungan kerja dengan menggunakan tidak menggunakan safety APD yang baik dan benar, akan makin menurunkan pula kinerja karyawan CV Pelita Menara Indonesia. Lalu semakin rendah keselamatan kerja yang diterapkan, maka akan semakin menurun kinerja karyawan pada CV Pelita Menara Indonesia, dan kesehatan dan keselamatan kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV Pelita Menara Indonesia dan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan CV Pelita Menara Indonesia. Sedangkan saran yang dari saya, berdasarkan hasil riset dan simpulan pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan CV Pelita Menara Indonesia, maka menurut saya ada beberapa saran, yaitu diantaranya saya menyarankan pada pihak manajemen guna lebih memperhatikan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan dengan melakukan pelatihan, persiapan, dan pembiasaan para karyawan agar menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja di bagian pabrikasi maupun di lapangan. Lalu saya menyarankan pada pihak manajemen untuk memberikan sanksi yang berarti agar para karyawan merasa segan dan jera sehingga lama-kelamaan mereka akan semakin terbiasa menggunakan safety APD tanpa disuruh atau dipaksa. Dan yang terakhir, saya menyarankan pada pihak manajemen untuk menggunakan dan menyediakan asuransi keselamatan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dengan harapan keselamatan mereka semakin terjamin dengan adanya BPJS. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Dr. Rusman Frendika, SEMM, serta Bapak Indra Fajar Alamsyah, SE, MH, PhD, atas dampingan yang telah diberikan kepada saya dalam pembuatan riset ini, penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.